Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel yang akan selalu membagikan pengalaman-pengalaman Kak Warna selama di Taiwan ya. Buat teman-teman nih yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan semoga yang terpenting kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kemarin Kak Warna sudah membahas ya tentang pabrik-pabrik di Taiwan itu yang banyak lemburannya ya. Buat teman-teman nih yang mungkin lagi proses untuk bekerja ke Taiwan, bisa disimak video Kak Warna sebelumnya ya, buat edukasi nih buat teman-teman ya. Ya tahu aja itu nanti kan ada pilihan pabrik itu, teman-teman bisa memilih pabrik yang Kak Warna rekomendasikan. Di video kali ini Kak Warna akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di komentar video Kak Warna sebelumnya mengenai apakah untuk pekerja pabrik itu wajib bisa berbahasa. Nah, di video kali ini Kak Warna akan menjawab itu semua ya dengan pengalaman Kak Warna waktu Kak Warna itu pertama ke Taiwan. Jadi tetap simak video Kak Warna ini sampai selesai ya. Pada waktu dulu Kak Warna proses ke Taiwan, memang di PT tersebut itu enggak ada sekolah bahasa gitu teman-teman ya. Jadi memang dulu Kak Warna itu enggak bisa bahasa sama sekali gitu. Tetapi yang namanya PT kan ada yang mengajarkan ya, atau sekolah bahasa, ada juga yang enggak. Ini saran ya dari Kak Warna ya, jika PT yang teman-teman itu proses gitu ada sekolah bahasa, sebaiknya teman-teman itu harus ikut. Soalnya bahasa itu memang enggak wajib ya, tetapi itu sangat penting teman-teman nantinya jika kita sudah berada di luar negeri atau di Taiwan. Buat teman-teman ya yang mungkin PT-nya itu tidak ada sekolah untuk berbahasa ya, Kak Warna sarankan nih untuk teman-teman itu ya bisa pinjam ke para pekerja yang baru itu yang berada di PT itu cewek gitu teman-teman ya. Biasanya kan ada itu punya buku kosakata belajar berbahasa gitu teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ya yang berada di sosial media, di YouTube gitu teman-teman kan banyak ya. Jadi untuk bahasa ini memang agak rumit ya, bukan agak sih, ini memang rumit teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu pastikan jangan belajar sendiri ya, karena satu kata atau satu kosakata itu di Taiwan itu bermacam-macam artinya. Jika kita pengucapannya itu salah itu nanti bisa fatal nantinya gitu teman-teman ya. Jadi untuk bahasa ini memang perlu sekali untuk dipelajari gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya memang berbahasa Mandarin itu kita tidak wajib ya, tetapi kita diharuskan untuk bisa. Soalnya kalau kita itu bisa berbahasa Mandarin, banyak keuntungan-keuntungan yang nantinya akan kita dapatkan ya. Baik maupun itu dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari kita selama di Taiwan. Sini Kak Warna akan memberitahu ya kepada teman-teman sedikit tentang manfaat atau keuntungan jika teman-teman itu bisa berbahasa Mandarin. Untuk keuntungan yang pertama, jika nanti itu teman-teman belum paham tentang pekerjaannya gitu ya, nah secara otomatis kan kita harus bertanya pada mandor gitu teman-teman. Dan mandornya memang biasanya yang di sini itu orang Taiwan. Jadi kita harus bertanya dengan bahasa Taiwan. Jadi ketika kita sudah tahu atau setidaknya ya bisa gitu berbahasa, kan tidak ada masalah dan kita bisa bertanya dengan bahasa Taiwan gitu teman-teman. Untuk keuntungan yang kedua, kita nantinya kan tidak tahu ya teman-teman ya, kita nanti dapat job ya di pabrik itu yang ada orang Indonesianya atau tidak. Nah ketika kita nanti ya bekerja di pabrik yang tidak ada teman orang Indonya, kan otomatis kita harus berhadapan ya dengan orang Taiwan. Nah secara otomatis ya ketika kita bisa berbahasa kan tidak ada masalah ya, karena kita ya setidaknya sudah menguasai bahasa Taiwan gitu teman-teman ya. Soalnya banyak sekali ya dari teman Kak Warna itu yang bekerja di pabrik itu orang Indonesia cuma satu teman-teman ya. Jadi ini jika kalian mengalami ini seperti ini nantinya, yaitu keuntungan kita ya jika kita bisa berbahasa Mandarin itu seperti itu teman-teman ya. Kita tidak bingung
dan tidak ada masalah nantinya. Untuk keuntungan yang ketiga, ini menyangkut ya kehidupan kita sehari-hari selama di Taiwan, teman-teman ya. Misalnya ketika kita mau pergi belanja ya ke supermarket, ke toko atau kemana gitu kan, ketika kita di tempat itu tidak tahu di mana letak barang tersebut atau berapa harganya, kan kita bisa bertanya dengan bahasa Mandarin itu, teman-teman. Dan juga kalau kita mau berpergian nih, contohnya ya teman-teman ya, kita mau naik kereta atau naik bus atau naik apa ya yang lainnya gitu teman-teman ya, ketika kita tidak tahu caranya, kan kita juga harus bertanya langsung kepada petugas tersebut gitu yang berada di situ, teman-teman ya. Jadi ini memang sangat penting sekali ya tentang bahasa. Memang banyak yang mengabaikan tentang bahasa ini ya, tapi menurut Kak Warna, saran dari Kak Warna, teman-teman itu harus belajar berbahasa ya. Setidaknya kita harus tahu lah kosakata atau kata-kata penting sehari-hari kita, baik itu di pekerjaan maupun di luar kerja atau kehidupan sehari-hari di Taiwan gitu, teman-teman. Nah, itu tadi jawaban yang bisa Kak Warna sampaikan ya dari pertanyaan teman-teman mengenai bahasa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan edukasi ya buat teman-teman yang sedang proses ke Taiwan. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan atau cara proses bekerja ke Taiwan, bisa tulis di kolom komentar di bawah, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kak Warna, jangan lupa dibantu subscribe biar channel Kak Warna semakin berkembang. Dan jangan lupa diaktifin tuh tombol loncengnya biar teman-teman itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya. Persiapkanlah terlebih dahulu diri kita sebelum kita melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan. Karena mental yang hebat bisa terwujud dari fondasi yang kuat. Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Empty hearts and neon lights.